Saya akan mempresentasikan non-ferrous metal alloys and polymer metals. Nah, kan nama saya Maditya Rawina Putra, NIM 22055311162. Materi pengacu pada buku berikut: Sketch of Engineering Metal Volume 2 Materials, Nanah Chandra. Introduction. Material teknik, ada logam, non-logam, dan komposit. Logam, besi, ferrous, baja, karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial, dan lain-lain. Non-logam besi, non-ferrous, aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, seng dan paduannya, nikel dan paduannya. Non-logam misalnya menjadi dua, keramik atau polimer. Komposisi. The device of ferrous and non-ferrous metal. Ferrous metal terbentuk dari gabungan karbon dan besi, mengandung berbagai bahan atau zat campur seperti helium, mangan, fosfor, belerang. Kadar campur yang tidak terlalu tinggi. Non-ferrous metal, bahan yang tidak mengandung besi, tergolong menjadi beberapa bagian, salah satunya non-logam mulia. What's non-ferrous metal? Merupakan logam yang tidak mengandung unsur logam sebagai besar, tersusun dari tembaga, nikel, aluminium, magnesium, timbal, timah, dan paduannya. Bisa diterangkan di gambar di sebelah kanan saya. Macam-macam logam, non-ferrous dan paduannya. Copper alloys, nickel alloys, magnesium alloys, lead and tin, zinc alloys. Copper alloys. Material ini sering digunakan karena memiliki banyak sekali keunggulan. Mengandung sekitar 0,05% oksigen dalam bentuk Cu2O. Sebagai besar digunakan untuk peralatan perpipaan dan perpindahan panas. Copper alloys. Kuningan merupakan paduan tembaga dan seng 5-45%. Perunggu merupakan paduan tembaga dan timah sekitar 11%. Contoh paduan tembaga bisa dilihat di sebelah kanan saya. Halo Sobat Berita Populer, dikutip dari beberapa sumber diwartakan bahwa harta karun tembaga Republik Indonesia merupakan yang terbesar nomor 7 di dunia. Indonesia memang kaya akan sumber daya alam dan tambang. Tak hanya nikel maupun batu bara, Indonesia juga memiliki harta karun tembaga yang melimpah, bahkan termasuk 10 besar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, mengolah data USGS 2020, Indonesia memiliki cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Indonesia memiliki cadangan logam tembaga atau CO sebesar 28 juta ton atau menguasai 3% dari total cadangan dunia yang mencapai 871 juta ton CO. Adapun pemilik cadangan tembaga terbesar di dunia yaitu Chile yang menguasai 23% cadangan tembaga di dunia.
Kementerian ESDM mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan tembaga nomor 7 terbesar di dunia. Artinya, Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku tembaga di dunia, katanya. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2020, total cadangan biji tembaga Indonesia mencapai 2,63 miliar ton dan sumber daya sebesar 15,08 miliar ton. Adapun produksi biji tembaga sebesar 100 juta ton per tahun. Dengan asumsi produksi sebesar 100 juta ton per tahun, maka cadangan biji tembaga Indonesia bisa mencapai 25 tahun atau hingga tahun 2045. Namun ini bisa meningkat ketika eksplorasi terus dilanjutkan, sehingga jumlah cadangan terbukti semakin bertambah. Pada tahun 2022 mendatang, produksi biji tembaga Indonesia diperkirakan melonjak menjadi 175 juta ton per tahun, dengan asumsi terjadi kenaikan produksi biji dari PT Amnam Mineral Nusa Tenggara dan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang beroperasi penuh alias 100%. Namun pada tahun 2023 diperkirakan turun menjadi 129 juta ton per tahun, dan tahun 2024 dan seterusnya dipertahankan di level 100 juta ton per tahun. Mantap bukan? Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik. Ya, nikel and nickel alloys. Nikel memiliki sifat mekanik yang sangat baik. Nikel cocok untuk diaplikasikan di suhu rendah dan tinggi. Nickel alloys. Pada beberapa macam paduan nikel, diantaranya nikel tembaga, nikel silikon tembaga, nikel kromium besi, nikel kromium molybdenum, nikel besi. Berada bisa dilihat di kanan saya itu contoh nikel alloys. Magnesium and magnesium alloys merupakan logam ringan dan dengan karakteristik yang sama dengan aluminium, tetapi magnesium memiliki titik cair yang lebih rendah. Magnesium bersifat lembut dengan modul elastis yang sangat rendah. Magnesium alloys pada dua jenis. Paduan magnesium tempa dan paduan magnesium cor. Bisa dilihat di sebelah kanan saya. Itu adalah contoh magnesium alloys. Lead in tin. Lead atau diartikan timah merupakan logam lunak, lentur dan berwarna putih keperakan. Tidak membentuk paduan yang berguna kecuali dengan logam leleh rendah lainnya. Penggunaan terbesar pada pembuatan kaleng, tim atau timbal, berat dan kepadatan atom yang tinggi, kelembutan, kelenturan, titik lelah dan kontribusi listrik yang rendah. Penggunaan timbal terbesar dalam pembuatan baterai menyimpan dari jenis timbal-timbal asam. Contoh timah dan timbal. Yang di sebelah kiri saya itu adalah timah, yang di sebelah kanan saya itu adalah timbal. Bisa dilihat. Zinc and zinc alloys. Penggunaan utama adalah zinc adalah sebagai lapisan baja untuk mencegah korosi. Bisa dilihat sebelah kanan saya. Itu adalah zinc. Contoh paduan zinc. Paduan zinc banyak digunakan di bidang furniture seperti gagang pintu dan lain-lain. Metal force next temperature service. Untuk kepaduan suhu tertinggi dari kekuatan yang berguna yang didefinisikan sebagai ketahanan
di mana ia mampu menanggung tekanan sekitar 700 gram selama 100 jam tanpa pecah. Logam dengan kekuatan tinggi, ketahanan tinggi, dan koeksistensi tinggi pada suhu yang tinggi digunakan pada turbin gas pesawat atau mesin jet. Logam tahan panas adalah memiliki titik lelah di atas 300 atau 187 Celcius seperti palladium, meldenium, kalubium, kromium, tantalum, tungsten, atau paduan berdasarkan logam-logam tersebut. Mixed metals, yang di kiri saya tungsten, yang di kanan saya vanadium. Polymer metals. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Atau polimer merupakan turunan dari bahasa Yunani yaitu poly dan mer. Poly berarti banyak, sedangkan mer berarti bagian. Polimer memiliki sonium yaitu makromolekul. Contoh polimer yang di kiri saya adalah polyvinyl klorida, yang di kanan saya adalah orlon. Bisa dilihat. Daftar perpustakaan bisa dilihat yang saya telusuri berada di sana sini. Sekian dan presentasi saya. Terima kasih.